Kopi Antik Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa kembali dengan Abah Asgun Kisarki Menakula Jaya Perkasa. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas satu bahasan yang hemat saya ini sangat penting untuk kita diskusikan pada kesempatan hari ini, yakni berkaitan dengan adanya cuitan dari salah satu penggiat media sosial yang mengkritik apa yang pernah dilontarkan oleh salah satu ustadz, yakni berkaitan dengan Al-Quran bisa dijadikan obat corona. Pada kesempatan ini mari kita coba bahas, karena bagaimanapun apa yang menjadi kritikan penggiat media sosial tersebut ini ada semacam saya merasakan ada semacam underestimate, terutama berkaitan dengan eksistensi seorang ustadz. Yang kedua, underestimate juga berkaitan dengan eksistensi Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam. Saya ingin membahasnya begini. Saya melihat ada semacam perbedaan paradigma antara dua orang ini. Yang satu, si penggiat media sosial menggunakan paradigma kita sebut sajalah sekuler. Yang kedua kemudian menggunakan paradigma keilmuan Islam yang sudah mentradisi menjadi bagian dari pembahasan para ulama. Nah, mungkin karena perbedaan paradigma ini akhirnya kemudian tidak bertemu apa yang dimaksud oleh ustadz yang bersangkutan, kemudian juga kritik dari penggiat media sosial tersebut. Oleh karena itu, mari kita coba posisikan porsinya sebagaimana apa adanya. Pertama begini, bagi umat Islam, Al-Quran itu diyakini sebagaimana dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran sendiri. Itu salah satunya Al-Quran ini memiliki fungsi sebagai mau'idoh mir rabbikum, sebagai nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga sebagai rahmat bagi umat Islam, dan juga sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, di samping itu ada lagi disebutkan sebagai syifa'u lima fisudur. Al-Quran ini memiliki fungsi menjadi obat penawar bagi apa-apa yang ada di dalam persoalan hati. Nah, mungkin disinilah titik fokusnya kemudian terjadi perbedaan cara pandang tersebut. Di dalam konsep Islam, hati ini ditempatkan menjadi hal yang sangat penting. Karena segala apapun yang kemudian menjadi aktivitas manusia, itu semuanya berawal dari yang disebut dengan hati. Inilah maknanya kenapa Rasulullah 14 abad yang lalu menyebutkan ala wahyal qalbu, ala inna fil jasadi mudghah, ala wahyal qalbu, bahwa di dalam jiwa kita itu ada segumpal daging, ada segumpal darah. Darah itulah yang kemudian kita sebut dengan hati. Ida solahat solahal jasadu kulu, wa ida pasada jasadu kulu. Kalau seandainya hati kita bersih, hati kita gembur subur, maka akan mengeluarkan energi positif bagi anggota tubuh kita yang lain. Namun ketika ternyata kenyataannya hati kita ini kering, hati kita ini sakit, atau bahkan hati kita kemudian mati, maka matinya hati kita itu akan memberikan aura energi negatif pada anggota tubuh kita yang lain, pada mata kita, pada hidung kita, pada mulut kita, pada pikiran kita, yang pada akhirnya kemudian berimbas kepada cara berpikir dan kemudian cara bertindak kita. Nah, kalau seandainya kemudian aura ini terus-menerus
terjadi pada diri kita akan memunculkan pola kebiasaan. Nah, pola kebiasaan inilah yang pada akhirnya membentuk yang disebut dengan karakter. Jadi karakter itu dibentuk oleh pola kebiasaan. Pola kebiasaan itu dibentuk oleh cara bertindak. Cara bertindak itu dibentuk oleh cara berpikir. Nah, kalau orang lain mungkin selesai dengan cara berpikir. Tapi dalam konsep Islam, saya berani mengatakan, kita tidak boleh berhenti pada cara berpikir. Karena cara berpikir, agar cara berpikir kita beraura positif, maka perlu dia itu masukan-masukan dari hatinya. Jadi hati itulah yang kemudian memberikan masukan kepada cara berpikir kita, agar kemudian cara berpikir kita itu menjadi atau memiliki aura-aura yang bersifat positif. Nah, kalau seperti ini demikian yang terjadi, inilah yang dimaksud Al-Quran sebagai syifa'u lima bisudur. Jadi bukan secara langsung Al-Quran kemudian persis ada ramuannya, ada rumusannya berkaitan dengan bagaimana tabletnya, bagaimana antivirus dan lain sebagainya, bukan. Yang dimaksud di sini lima bisudur diawali dengan persoalan hati dulu. Nah, hati inilah yang kemudian menggerakkan pada cara berpikir kita, yang kemudian menggerak pada cara bertindak kita. Inilah yang dimaksud dengan Al-Quran itu syifa'u lima bisudur. Al-Quran itu menjadi obat penawar apa-apa yang ada di dalam hati. Nah, saya berhusnuzon saja bahwa inilah sebetulnya yang dimaksud oleh Ustadz yang saya sebutkan di awal. Bukan ada rumusan atau rumus-rumus tabletnya. Bukan ada rumus-rumus berkaitan dengan antivirusnya dan lain-lain sebagainya. Tapi semuanya itu diawali dengan persoalan hati. Nah, makanya jauh-jauh hari kalau kita coba buka lembaran sejarah para wali songo di kita itu, Sunan Bonang itu dulu pernah menyenandungkan sebuah kalimat yang sangat luar biasa, yang kemudian diperkenalkan oleh Kang Opik. Muncul yang disebut dengan tombo ati ikulimo perkoronyo, bahwa yang disebut dengan obat penawar hati itu ada 5. Nah, salah satunya kata Sunan Bonang, baca Quran dan maknanya. Nah, baca Quran dan maknanya inilah yang disebut dengan Al-Quran itu syifa'u lima bisudur. Dia bisa menjadi obat penawar hati bagi siapapun yang membaca Al-Quran, yang memaknainya, yang mendekatinya dengan pendekatan hati. Bagi seorang mukmin, iza zukirallahu wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Bagi seorang mukmin yang baik, ketika disebutkan nama Allah itu wazilat qulubuhum, bergetar hatinya. Urusannya dengan hati kembali lagi. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, termasuk ayat tekstual yang berupa Al-Quran, zadathum imanan, membangun kedekatan kembali keimanannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedekatan keimanan inilah yang memungkinkan kita memiliki sifat sabar, memiliki sifat menerima, tidak berserah diri begitu saja berkaitan dengan segala apapun yang penyakit pada diri kita, sehingga kemudian memberikan energi yang positif pada tubuhnya. Jadi kalau misalnya hari ini orang mengatakan bahwa kesehatan fisik itu akan tergantung dari kesehatan mentalitas, maka saya berani menyebutkan kesehatan mentalitas itu kembali kepada persoalan psikologi. Jadi kalau kesehatan fisik itu tergantung dari kesehatan psikologi, psikisnya, maka persoalan psikologi ini akan kembali kepada persoalan hatinya. Inilah yang disebut dengan Al-Quran syifa'u lima bisudur. Bukan serta-merta kemudian ada penawarnya, bukan. Ada rumusan-rumusan rumus obatnya seperti apa, tabletnya bukan. Tapi yang dimaksud adalah memberikan ketegasan di dalam hatinya, ketenangan di dalam hatinya, dan lain-lain sebagainya, sehingga akhirnya kemudian dia bisa hidup dengan layak, dia bisa hidup dengan sehat, dia bisa hidup dengan hati-hati dan lain-lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan Al-Quran syifa'u lima bisudur. Jadi untuk memberikan ketenangan di dalam hatinya, apalagi kalau berkaitan dengan persoalan bencana, termasuk urusannya dengan persoalan pandemi COVID-19.
Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi hari ini sebagai bagian dari musibah itu adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Illa biiznillah. Bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini urusannya skenario Allah Subhanahu wa taala, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pendekatan yang paling pas adalah dengan manajemen hati. Kenapa? Tatmainul qulub, biar bisa memberikan ketenangan di dalam hatinya. Ini yang pertama. Al-Qur'an insya Allah bisa menjadi obat, tapi obat bukan dalam arti bersifat fisik, tapi obat dalam arti bersifat psikis, yakni makanan yang berkaitan dengan persoalan kejiwaan kepada hatinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa Al-Quran ini mukjizat yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Dan ini satu mukjizat yang paling terbesar sampai hari ini. Salah satu di antaranya bukan hanya sekedar tadi memberikan ketenangan jiwa bagi umat Islam, yang bagi yang memaknainya, membacanya dengan pendekatan hati. Tapi yang kedua, ini berdasarkan penggalian dari riset-riset dari para ahli, Al-Quran juga ternyata dari sisi kesusastraan ini sangat luar biasa. Dari sisi kesusastraan, Al-Quran memberikan ketenangan jiwa yang sangat luar biasa. Ketika kita mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, kemudian malah kita membaca sendiri, kadang-kadang kemudian hati kita tersentak, sampai kemudian menangis dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu di antara kemujizatan Al-Quran. Jarang hasil sastra yang bisa memberikan keleluasaan kepada hati sampai kemudian hati bisa mendapatkan posisinya ke arah hati yang benar-benar diridhoi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Al-Qur'an juga ternyata ketika digali oleh para ahli bukan hanya berkaitan dengan persoalan obat hati, bukan hanya persoalan kesusastraannya sangat luar biasa, tapi juga dalam Al-Quran ini banyak isyarat-isyarat ilmiah, banyak isyarat-isyarat sains di dalamnya. Al-Quran ini turun pada abad ke-7, 700 Masehi, 14 abad yang lalu. Tapi ternyata ketika para ahli sains, ahli keilmuan modern hari ini meneliti tentang ayat Al-Quran, kemudian dicoba diperbandingkan dengan temuan-temuan riset keilmuan mereka, ternyata mereka banyak yang terperangah. Karena ada isyarat-isyarat yang 14 abad yang lalu ternyata secara ilmiah bisa dibuktikan sampai hari ini. Salah satunya yang monumental misalnya, ada salah seorang profesor yang namanya Maurice Bucaille. Dia seorang ahli bedah terkenal berkebangsaan Prancis. Dia hidupnya diabdikan diri untuk terus mengadakan research, mengadakan penelitian berkaitan dengan anatomi tubuh, berkaitan dengan keilmuan bedah dan lain-lain sebagainya. Suatu waktu ketika dia mendengarkan orang membaca Al-Quran, kemudian tertarik membuka ayat-ayatnya, dia menemukan salah satu ayat yang di sana Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit menyebutkan berkaitan dengan bagaimana yang disebut dengan kejadian, awal mula kejadian yang disebut dengan janin sampai kemudian muncullah yang disebut dengan manusia terjadi pada perut ibunya. Ini luar biasa bagi Maurice Bucaille, bagi Profesor Maurice Bucaille pada saat itu. Kenapa? Karena apa mungkin Nabi Muhammad yang hidup abad ke-7, 14 abad yang lalu, kok sampai tahu persis bagaimana yang disebut dengan perkembangan janin di dalam tubuh ibunya. Dari mulai dia alaqah, dari mulai mudghah sampai kemudian berbentuk, sampai kemudian dilahirkan, begitu detail diceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, padahal Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang itu. Ilmu pengetahuan modern baru ada pada abad 19 puncaknya. Puncaknya bahkan pada abad 20-21. Tapi ternyata Nabi Muhammad sampai hari ini, dan sampai hari ini nggak bisa dibantah kebenaran berkaitan dengan hal yang seperti tadi itu. Inilah yang kemudian membuat Profesor Maurice Bucaille tercengang. Sampai kemudian dia akhirnya kemudian memeluk agama Islam. Karena dia yakin tidak mungkin Nabi Muhammad diceritakan di dalam sejarahnya misalnya pernah belajar pada pendeta Nasrani, pendeta Yahudi, atau pembesar-pembesar agama yang lain yang mendapatkan berita-berita dari langit. Atau dia belajar pada ahli kedokteran, ahli anatomi tubuh,
ahli ilmu bedah dan lain sebagainya, pernah ada ceritanya. Lawang ternyata sains modern berkaitan dengan persoalan anatomi tubuh dan kemudian berkaitan dengan ilmu perbedahan aja baru berkembang abad 1920. Tentu ini satu hal yang sangat luar biasa dalam pikiran Profesor Maurice Bucaille. Tidak mungkin ini didapatkan begitu saja, kecuali itu diwahyukan oleh zat yang maha luar biasa kepada Nabi Muhammad. Belum lagi ada isyarat-isyarat ilmiah yang lain. Cuma saya ingin menegaskan dalam kesempatan ini, walaupun Al-Quran banyak memberikan hal-hal yang menarik, yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, seperti tadi disebutkan ada isyarat ilmiahnya, ada sastranya yang sangat luar biasa, bahkan bisa memberikan ketenangan dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu waktu tertentu ketika pada zaman Rasulullah, dengan hanya membacakan ayat-ayat tertentu kemudian diberikan kesembuhan dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan itu bukan tujuan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Kalau saya melihatnya ini semacam bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang mempercayai ayat-ayat Al-Quran. Karena tujuan yang paling inti adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk agar kehidupan kita selama di dunia ini beres, agar kehidupan selama di dunia ini benar-benar sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian menjadi bekal kita di akhirat. Makna yang lebih lanjut ini, innama buistu liyutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Al-Quranlah yang kemudian membantu saya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang tadi. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan ilmu pengetahuan, bukan isyarat-isyarat ilmiahnya, bukan ramalan-ramalan dan sebagainya, bukan obat-obat yang berkaitan dengan dibacakan kemudian sembuh dan lain sebagainya, tapi yang paling inti adalah Al-Quran diturunkan untuk memberikan referensi bagaimana cara berakhlak yang baik sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Al-Quran itu bisa jadikan obat? Insya Allah bisa. Cuman obat yang seperti apa dulu? Karena segala penyakit apapun sampai hari ini, yang paling terpenting adalah semuanya ternyata berawal dari hati. Ketika hati kita rusak, ketika hati kita kering, ketika hati kita sakit, bahkan ketika hati kita mati, itu memberikan aura energi negatif pada tubuh kita. Sehingga wajar kalau orang yang delikan, orang yang hasad, orang yang iri pada orang lain, orang yang selalu nyeri hatian dan lain sebagainya, itu kadang-kadang gampang sakitnya ketimbang orang yang hatinya tenang, hatinya optimis, hatinya husnuzon dan seterusnya memberikan energi yang sangat positif. Inilah maknanya Al-Quran sebagai obat hati. Kalau dalam bahasa Sunan Bonang sebutkan tadi sebagai tombo ati. Salah satunya baca Al-Quran dengan maknanya, tapi harus dengan pendekatan hati kita, karena Al-Quran hanya akan menjadikan atau memposisikan dirinya sifa'u lima bisudur, sebagai obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, agar hati kita mengeluarkan energi yang bersifat positif. Ini barangkali Baraya Kopi Antik Inspire pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi, bahan renungan untuk kita sekalian, dan semoga bermanfaat. Salam Kopi Antik Inspire, Aba Asgun, Kisarkim Nakula Jaya Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.